Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Natasari, NIM 10323113. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu tentang hak asasi manusia di Indonesia dengan 3 fokus utama. Yang pertama, sejarah asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, hak asasi manusia dan keadilan gender. Dan yang ketiga, negara, agama, dan hak asasi manusia. Pertama-tama mari kita mulai dengan menelusuri bagaimana perjalanan sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Kita akan melihatnya secara kronologis, dimulai dari masa sebelum kemerdekaan, lalu masa kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru, hingga masa reformasi. Hak asasi manusia di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa, perubahan politik, serta dinamika hukum dan sosial. Pada masa sebelum kemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka, penjajahan Belanda dan Jepang membatasi hampir seluruh hak dasar penduduk Indonesia. Rakyat tidak memiliki kebebasan bersuara, berkumpul, atau memperoleh pendidikan yang layak. Namun dalam masa penjajahan, benih-benih kesadaran akan hak asasi manusia mulai tumbuh seiring munculnya gerakan nasional. Yang kedua, masa kemerdekaan. Hak asasi manusia mulai mendapat tempat secara resmi dalam dokumen negara sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun mengatur berbagai aspek HAM seperti Pasal 27 persamaan di depan hukum, Pasal 28 hak menyatakan pendapat, dan Pasal 29 kebebasan beragama. Yang ketiga, masa Orde Lama dan Orde Baru. Masa Orde Lama tahun 1950 sampai tahun 1966, HAM belum menjadi fokus utama karena pemerintah lebih berkonsentrasi pada stabilitas politik dan ekonomi. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pelanggaran HAM justru meningkat, terutama terhadap lawan politik, aktivis, dan masyarakat adat. Pemerintah cenderung represif dan membatasi kebebasan sipil seperti pada kasus penculikan aktivis atau peristiwa Santa Cruz di Timor Timur. Kemudian yang keempat, reformasi dan setelahnya. Pasca 1998, kesadaran dan pelindungan hak asasi manusia semakin menguat. Reformasi membawa perubahan besar seperti dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut Komnas HAM. Tahun 1993 resmi diakui dan diperkuat setelah reformasi. Kemudian yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1999 sampai 2002 menambahkan bab 9A tentang hak asasi manusia pasal 28A sampai 28C. Indonesia meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti ICCPR hak sipil dan politik, dan ICECSR hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa perkembangan hak asasi manusia di Indonesia tidak terjadi secara instan. Ada proses panjang dan banyak tantangan, namun reformasi menjadi titik balik penting dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di negeri ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu hubungan antara hak asasi manusia dan keadilan gender. Dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana kesetaraan gender merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.
asasi manusia dan keadilan gender. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa diskriminasi. Kemudian kalau keadilan gender merupakan kondisi di mana hak, tanggung jawab, dan peluang setara antara laki-laki, perempuan, dan kelompok gender lainnya baik dalam hukum, kehidupan sosial, maupun ekonomi. Kemudian yang kedua, hubungan antara HAM dan keadilan gender. Hak asasi manusia menekankan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi termasuk berdasarkan gender. Maka perjuangan keadilan gender merupakan bagian penting dari perlindungan HAM. Contoh hak yang berkaitan: hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pekerjaan yang layak dan setara, hak atas partisipasi politik. Kemudian yang ketiga, permasalahan di Indonesia. Meskipun secara hukum Indonesia mengakui kesetaraan gender, praktik diskriminatif masih terjadi, misalnya kekerasan terhadap perempuan atau disebut KTRT maupun pelecehan seksual. Kemudian ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan, minimnya keterwakilan perempuan di politik, yang terakhir stigmatisasi terhadap kelompok gender non-biner atau LGBTQ. Upaya mewujudkan keadilan gender. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu disebut sebagai upaya mewujudkan keadilan gender. Kemudian yang kedua, Undang-Undang TPKS tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga, program affirmative action, seperti kuota 30% perempuan di parlemen ya. Kegiatan edukasi dan pemberdayaan perempuan melalui LSM maupun sekolah. Jadi perjuangan keadilan gender bukanlah isu perempuan semata ya, melainkan isu kemanusiaan dan keadilan sosial negara, masyarakat, bahkan kita sebagai individu punya peran penting dalam menciptakan ruang yang adil dan setara bagi semua. Lalu pada bagian terakhir kita akan bahas hubungan yang seringkali dianggap sensitif, yaitu negara, agama, dan hak asasi manusia. Apakah mungkin ketiganya berjalan seiring tanpa konflik? Negara, agama, dan hak asasi manusia, tiga pilar yang saling berkaitan. Negara berperan menjamin dan melindungi HAM atau hak asasi manusia warganya. Agama mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia berlaku universal, tanpa memandang agama, suku, atau ras. Kemudian yang kedua, tantangan dalam hubungan ketiganya. Di Indonesia yang menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, agama memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, namun seringkali muncul ketegangan antara kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan penegakan hukum HAM, seperti diskriminasi terhadap minoritas agama, pelarangan rumah ibadah, persekusi terhadap orang yang dianggap menodai agama. Kemudian Undang-Undang Penodaan Agama pasal 156 A KUHP yang dianggap multitafsir. Kemudian yang ketiga, keseimbangan yang diperlakukan. Negara harus bersifat netral dan adil, tidak memihak
pada kelompok tertentu dalam konteks HAM, seperti negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan pasal 28E Undang-Undang 1945. Namun kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk melanggar HAM orang lain. Kemudian solusi dan harapannya ya. Solusi dan harapannya meningkatkan pemahaman bahwa nilai-nilai agama dan hak asasi manusia tidak bertentangan, justru mereka malah saling melengkapi. Kemudian memperkuat peran negara dalam menegakkan hukum secara adil, lalu mendorong dialog antar agama dan antar umat untuk membangun toleransi. Kemudian yang keempat, menyusun regulasi yang berpihak pada semua warga negara atau diskriminasi. Oleh karena itu penting bagi negara untuk menjadi penengah yang adil dan netral, serta mendorong masyarakat agar memahami bahwa agama dan HAM itu tidak saling bertentangan. Justru keduanya bisa menjadi pilar kuat dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan manusiawi. Lalu apa lagi ya? Mungkin itu saja. Demikian pemaparan dari saya. Dari ketiga topik tadi kita dapat melihat bahwa hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan hukum dan politik, tetapi juga dengan budaya, agama, dan kehidupan sosial sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.